Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Setia Kuliah. Di video kali ini aku ingin membagikan tips program hamil yang aku jalanin, karena ada beberapa teman-teman yang nanyain aku di Instagram kemarin soal program hamil apa sih yang aku jalanin selama kurang lebih 1,5 tahun usia pernikahan aku. Karena pembahasan videonya ini akan lumayan panjang, jadi aku memutuskan untuk membuat video ini di channel YouTube aku. Aku harap dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana, sesama pejuang garis 2 seperti aku, bisa menjadi salah satu ikhtiar yang bisa dijaga. Jadi sebelum masuk untuk ke tipsnya, aku mau cerita sedikit tentang vitamin-vitamin apa yang udah aku konsumsi selama awal pernikahan. Jadi dari awal pernikahan itu aku udah konsumsi vitamin. Pasti kalian juga semua udah tahu, banyak banget kan saran-saran untuk vitamin dan susu hamil setelah menikah. Itu benar-benar dari Prenagen Essensis, asam folat, Ever-E, bahkan madu dan lain sebagainya. Itu kayaknya udah semua aku konsumsi. Nah, aku dan suami itu benar-benar gak pengen nunda untuk mendapatkan keturunan ya saat itu. Jadi ikhtiar aku dari beberapa sumber dan sarannya itu udah aku minum, udah aku jalani sampai di usia pernikahan aku yang ke-9 bulan. Allah belum mengaminkan doa-doa kita, karena memang siklus haid aku gak lancar ya saat itu ya. Kita memutuskan untuk cek lab kesehatan reproduksi dan alhamdulillah hasilnya juga normal, semuanya baik dari aku, dari suami aku gitu. Cuma bukannya makin tenang ya setelah tahu hasilnya, malah aku semakin kepikiran karena semua hasilnya normal, kenapa belum ya gitu. Hasil lab itu keluar, aku malah kepikiran gimana nanti kalau suami aku tuh kecewa, suami aku bakal gimana ya kalau ternyata di aku gitu, walaupun hasilnya normal gitu ya. Jadi hal-hal pikiran-pikiran yang kayak gitu yang bikin malah siklus haid aku makin gak lancar, walaupun suami aku tuh benar-benar gak pernah bahas tentang yang hal yang kayak gini gitu. Dia gak pernah mempermasalahkan karena dia percaya itu rezeki, udah ada yang ngatur gitu. Jadi kita tuh tinggal ikhtiar aja. Untuk konsumsi vitamin dan susu aku udah nggak minum sama sekali. Jadi saat itu aku cuma minum rebusan buah zuriat yang aku minum pagi dan malam sebelum tidur bareng suami. Dan ini juga penting ya, satu hal yang penting di sini, karena banyak juga teman-teman aku yang sharing tentang promilnya tapi hanya dari pihak perempuannya gitu. Padahal pihak laki-laki ini juga perlu untuk dari cek kesehatannya, perlu untuk jaga pola makannya, karena hal-hal yang seperti itu tuh sangat mempengaruhi kualitas sel spermanya si pak suami ini. Sampai masuk di usia pernikahan aku yang ke-12, siklus haid aku malah makin gak lancar sampai itu 47 harian. Jadi aku memutuskan untuk USG untuk memastikan apakah ada masalah di rahim aku atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu deh intinya. Tapi setelah hasil USG itu ternyata memang ada penebalan dinding rahim. Tapi dokter bilang itu tetap ada 2 kemungkinan, antara meluruh menjadi menstruasi atau menjadi janin. Harapannya makin gede, kayak aku makin berharap mungkin ini ya jawaban dari doa-doa aku gitu. Tapi harapan itu dikecewakan lagi karena 2 hari setelah USG itu aku haid. Dan aku inget banget pas dokter bilang kalau siklus haid aku yang gak normal dan sangat panjang itu dipengaruhi tingkat stres, tingkat pikiran, beban pikiran yang ada di diri aku. Di situ aku bener-bener baru sadar bahwa ternyata kesehatan batin aku tuh gak aku peduliin sama sekali. Aku cuma selama hampir 1 tahun ini nge-push untuk kesehatan raga aku tanpa peduliin kesehatan batin aku. Vitamin untuk raga aja itu gak cukup, kita juga perlu konsumsi vitamin untuk batin kita, supaya kecemasan-kecemasan yang selama ini aku dan mungkin teman-teman alami juga itu bisa berubah jadi keikhlasan, ketenangan, bahkan lillah. Semua itu tuh udah ada yang atur gitu. Allah tuh udah mengatur semuanya.
Akhirnya aku cari referensi dari beberapa kajian-kajian ustadz dan dari beberapa teman-teman yang sudah menjalani program hamil ini juga. Jadi di sini ada 6 poin penting yang aku jalanin untuk program hamil batin ini. Yang pertama itu sedekah subuh. Jadi aku lakuin rutin setelah sholat subuh. Aku masukin uang receh di dalam kaleng, itu nominalnya nggak harus banyak, bisa 500 atau 1000 gitu, yang penting rutin. Atau kadang aku juga langsung transfer ke badan yang memang menaungi anak-anak yatim dan penghafal Al-Quran. Dua itu sholat duha rutin. Jadi salah satu manfaat sholat duha itu juga untuk membuka pintu rezeki. Untuk program hamil batin yang ketiga itu membaca 3 surah yang aku baca, Quran surah Yasin, Quran surah Al-Waqi'ah, sama Quran surah Maryam. Kenapa surah Yasin? Karena surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Teman-teman mungkin juga sudah tahu kalau untuk Quran surah Al-Waqi'ah itu membuka pintu rezeki. Jadi kita berharap sama Allah, rezeki yang Allah kasih itu salah satunya adalah dengan kita mendapatkan keturunan. Dan surah yang ketiga itu Quran surah Maryam. Kalau kita dalami benar-benar maknanya, itu benar-benar apa yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Jadi untuk ketiga surah ini bisa dibaca setelah sholat duha atau setelah sholat fardu. Itu dalam satu hari, itu juga rutin dibaca. Yang keempat itu yang aku jalanin sholat tahajud bareng suami. Ini benar-benar menurut aku hal yang bikin ketenangan itu aku dapat gitu. Karena di saat kita benar-benar minta bareng sama suami, kita bisa nangis sejadi-jadinya, dan suami itu pasti selalu menguatkan bahwa kamu tuh gak berjuang sendiri gitu. Untuk program hamil yang kelima itu sedekah Jumat. Jadi biasanya aku ngingetin untuk suami untuk sedekah pas sholat Jumat, atau aku bisa juga melalui transfer itu tadi, atau aku masukin ke celengan yang udah aku siapin yang nantinya aku akan serahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu istighfar selama kita ingat. Karena tanpa kita sadari mungkin doa-doa kita belum sampai ke Allah itu karena terhalang sama dosa-dosa kita gitu. Jadi kapanpun kita ingat, kita istighfar dalam keadaan apapun kayak gitu. Jadi aku ngejalanin program hamil ini selama kurang lebih 5-6 bulan gitu ya. Awalnya memang berat, malah kadang lupa gitu. Tapi berjalannya waktu, kalau kita itu benar-benar niat, karena kita benar-benar lillah kepengen apa yang menjadi keinginan kita Allah kabulkan gitu. Insya Allah itu bakal ringan dan ngejar jalan gitu aja gitu. Jadi selama aku menjalani program hamil ini, aku tuh sama sekali nggak kepikiran untuk tes pack setiap bulannya yang biasa aku lakuin di bulan-bulan sebelumnya selama 1 tahun itu gitu. Dan Masya Allahnya siklus haid aku yang dulunya berantakan banget sekarang udah rutin per 28 hari. Jadi menurut aku tuh ketenangan dan tingkat stres itu memang benar-benar ngaruh banget gitu. Di samping itu juga aku bersyukur banget punya suami yang mau mendukung, mau berjalan beriringan, mau sama-sama berjuang. Malah kadang aku tuh berpikir kayak Allah tuh kurang baik apa ya sama aku gitu. Udah dikasih sehat, udah dikasih suami yang Masya Allah sabar banget ngadepin aku yang kadang emosian, kadang kayak udah lelah juga sama keadaan kayak gitu. Sampai akhirnya aku baru sadar kalau aku tuh telat haid. Jadi aku ingat HPHT aku itu 30 September. Harusnya mungkin di akhir Oktober aku udah haid lagi gitu. Tapi aku mikirnya juga mungkin aku telat lagi gitu, karena memang sebelum-sebelumnya pernah mengalami hal seperti itu gitu. Tapi kayak aku ngerasa badan aku tuh beda, rasanya tuh beda gitu. Aku konsul sama kakakku dan beliau menyarankan untuk coba aja tes gitu. Jadi aku ingat banget waktu itu hari Jumat setelah sholat subuh, aku coba tes Bismillah dan Masya Allah aku dapat garis 2 teman-teman. Tapi waktu itu aku nggak langsung ngasih tahu ke suami karena aku agak ragu gitu ya. Aku ragu sama diriku sendiri gitu. Akhirnya aku memutuskan ngasih taunya itu pas tanggal 10 tepat di ulang tahun dia, dan itu udah tes pack yang ketiga. Aku 3 kali tes itu, 2 hari setelah tes yang pertama aku tes lagi, kemudian tes lagi yang ketiga untuk memastikan gitu ya, karena aku kayak selama 12 bulan tes gitu ya, 1 bulan bisa 2 kali itu negatif terus gitu, jadi kayak masih nggak percaya aja gitu. Masya Allah.
Jadi segitu aja untuk tips promil batin yang alhamdulillah buat aku dan suami mendapatkan keturunan. Dan aku harap juga untuk teman-teman ini bisa menjadi salah satu ikhtiar yang teman-teman mungkin bisa coba. Teman-teman semua jangan pernah putus asa. Kita capek boleh, ngerasa capek boleh, aku ngerti banget di posisi kita untuk mendapatkan garis dua gitu. Tapi harus selalu percaya bahwa rencana Allah itu pasti akan terjawab di waktu yang tepat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencoba ikhtiar untuk mendapatkan garis dua. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.